Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan ini kita semua masih diberikan luang waktu, masih diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan seterusnya sampai dengan kita masuk surga nanti Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya mahasiswa pasca sarjana Institut Madani Nusantara, yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran perencanaan pada manajemen strategis pendidikan dalam pencapaian target, yang pada hari ini adalah materi dari mata kuliah perencanaan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalau apabila ada kebaikannya itu yang datang dari Allah, dan sudah pasti banyak kekurangan-kekurangannya, dan mohon maaf kepada semua pendengar, terutama kepada ibu dosen yang mungkin pada saat ini melihat ataupun menilai tugas saya ini, yang mudah-mudahan banyak kebaikan untuk kita semua. Baik, kita mulai. Insya Allah pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peran perencanaan pada manajemen strategis pendidikan dalam pencapaian target pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Untuk latar belakang yang saya tulis dari perencanaan ini adalah perencanaan strategis digunakan untuk mencapai keuntungan kompetitif dan untuk mengintegrasikan semua area fungsional, baik itu lembaga, dengan memfasilitasi komunikasi antar seluruh level atau manajer. Manajemen strategis adalah kumpulan menyeluruh dari aktivitas dan proses yang sedang berjalan yang digunakan organisasi untuk secara sistematis mengkoordinasikan dan menyelaraskan sumber daya dan aksi-aksi dengan misi, visi, strategi melalui sebuah organisasi. Aktivitas manajemen strategis mengubah bentuk dari rencana statis menjadi sebuah sistem yang menyediakan kinerja strategis dan memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan, serta memungkinkan rencana bias terlibat dan tumbuh menjadi persyaratan dan perubahan keadaan lainnya. Eksekusi strategis pada dasarnya sinonim manajemen strategis dan jumlah sistematik implementasi dari strategis. Nah, untuk masalah latar belakang yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya sebuah perencanaan itu tidak akan lepas dari sebuah manajemen strategis. Karena yang namanya sebuah perencanaan tanpa ada sebuah manajemen strategis, maka tidak akan tercapai semua apa yang telah direncanakan, baik itu rencana jangka panjang, jangka pendek, ataupun jangka menengah. Karena dalam semua konteks manajemen, baik itu dalam area pendidikan ataupun sebuah konteksnya sebuah perusahaan, itu semua harus mengenal sebuah strategis yang memang itu dijadikan sebagai rencana manajemen yang terbaik, agar semua perencanaan yang telah direncanakan itu bisa tercapai dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, mengetahui peran perencanaan dan manajemen strategis. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dan konsep menyusun perencanaan manajemen strategis dalam sebuah lembaga pendidikan. Mengetahui pencapaian target pada perencanaan manajemen strategis di lembaga pendidikan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan manajemen strategis pada sebuah lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, mengetahui kekurangan dan kelebihan perencanaan manajemen strategis pada sebuah lembaga pendidikan. Itu tujuan-tujuan yang akan saya sampaikan dengan penulisan makalah tentang masalah perencanaan tersebut. Dan selanjutnya, rumusan penulisan makalah ini adalah, yang pertama, bagaimana peran perencanaan dan manajemen strategis. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dan konsep menyusun perencanaan manajemen strategis dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pencapaian target pada perencanaan manajemen strategis di lembaga pendidikan. Yang keempat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
perencanaan manajemen strategis pada sebuah lembaga pendidikan. Dan yang kelima, apa kekurangan dan kelebihan perencanaan manajemen strategis pada lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, metode penulisan. Mungkin untuk masalah metode penulisan ini termasuk kepada library research, yaitu kita meneliti atau menelaah tentang baca buku yang berkaitan dengan perencanaan, baik itu manajemen strategis ataupun perencanaan strategis. Dan metode ini adalah kepustakaan atau library research. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan yang relevan dengan judul yang tadi disampaikan ataupun materi-materi yang nanti akan disampaikan. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perencanaan atau peran perencanaan strategis untuk mencapai target pada sebuah lembaga pendidikan, maka alangkah baiknya kita renungkan dulu ayat yang sedikit banyaknya mempengaruhi tentang bagaimana pengertian perencanaan dan manajemen strategis. Yang saya tulis adalah yang tercantum pada Quran surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Yang artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, kenapa saya masukkan Quran surat As-Sajdah ayat 5 ini? Karena memang setiap perencanaan itu tidak instan. Yang namanya sebuah perencanaan yang dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah itu adalah bahwa setiap apa yang akan kita kerjakan itu tidak instan. Harus ada rencana, harus ada manajemen, dan harus ada sebuah organisasi yang akan mengakibatkan semua tujuan-tujuan kita akan tercapai di akhir nanti. Karena itu, kenapa di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa menurut perhitunganmu adalah 1 tahun dan seterusnya? Karena memang hitungan-hitungan itulah yang disebut dengan sebuah perencanaan. Karena yang namanya perencanaan itu adalah sebuah hitungan. Hitungan apa? Hitungan apa yang menjadi indikator, hitungan apa yang akan menjadi capaian, dan hitungan apa yang akan menjadi sebuah tujuan. Maka disitulah perencanaan ataupun manajemen lembaga pendidikan itu sangat dibutuhkan agar mencapai tujuan di akhir. Tujuannya apa? Ya tujuannya diserahkan kepada visi dan misi yang telah direncanakan oleh satu lembaga tersebut. Dan yang selanjutnya adalah terdapat di dalam surat Al-Ashr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah sebagai dasar yang kedua. Dasar apa? Bahwa memang kita hidup itu penuh dengan rencana dan sebuah manajemen. Contoh, di saat misalkan Allah menyuruh kita sholat tanpa ada manajemen sholat, maka sholat kita hancur dan tidak akan pernah menjadi sholat terbaik menurut Allah. Maka dalam sholat itu adalah sebuah manajemen, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan tahiyat akhir. Itu adalah sebagai contoh bahwa setiap organisasi atau sebuah perencanaan atau sebuah tujuan harus direncanakan dengan baik dan harus disertai dengan manajemen strategis yang terbaik. Makanya kalau kita kaitkan dengan ibadah akhirat, bahwa dalam sholat itu pasti ada yang namanya syarat rukun wajib sholat, ada yang namanya rukun wajib sholat dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan ada yang namanya perencanaan strategis, ada yang namanya manajemen strategis. Nah, disitulah letak untuk mencapai sebuah tujuan agar semua kompleksitas apa yang menjadi tujuan utama itu menjadi sebuah kenyataan dan menjadi kebaikan di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan juga pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. Nah, dalam konteks hadis ini betul, karena Allah itu terutama di Islam itu sangat mengatur sekali setiap apa yang kita kerjakan.
Salah satunya dengan contoh dari hadis tersebut bahwa dalam memotong hewan pun harus ada manajemennya. Manajemen apa? Bagaimana kita membuat hewan itu menjadi nyaman. Bagaimana kita membuat hewan sembelihan itu menjadi pahala buat diri kita. Harus ada apa? Harus ada manajemen. Manajemennya apa? Dari mulai kita merencanakan penyembelihan. Dari kita mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk penyembelihan. Serta menyiapkan berbagai macam hal kepentingan untuk dalam penyembelihan. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen ataupun perencanaan strategis agar tujuan dari apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Baik, untuk yang selanjutnya, strategis adalah manajemen digunakan untuk menetapkan prioritas atau memfokuskan energi dan sumber daya. Memperkuat kinerja operasional pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Rencana strategis adalah dokumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan organisasi, tujuan organisasi dan aksi yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut dan segala elemen kritis lain yang dibangun selama mengolah perencanaan untuk mencapai tujuan, melaksanakan strategis yang dipilih dengan menggunakan kriteria efektif dan efisien, dan melakukan evaluasi kinerja serta melakukan penyesuaian dari hasil evaluasi. Nah, yang disebut dengan strategis manajemen itulah digunakan untuk menetapkan prioritas. Itulah yang disebut dengan manajemen strategis. Jadi, kalau kita berbicara dalam satu organisasi lingkup pendidikan, pasti ada yang namanya visi dan misi atau yang disebut visi dan misi. Di bawahnya pasti kalau kepala sekolah pasti ada disebut dengan Renstra atau strategi atau manajemen strategi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, Renstra tersebut adalah manajemen yang digunakan untuk menetapkan prioritas dan memfokuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dari mulai bagaimana visi dan misi itu nyambung kepada tujuan yang akan dihasilkan. Bagaimana prioritas-prioritas dalam sebuah lembaga pendidikan untuk dicapai di masa yang akan datang. Nah, itulah fungsi bagaimana kita mempunyai perencanaan dan manajemen strategis. Nah, rencana strategis adalah dokumen yang digunakan untuk berkomunikasi. Bukan dalam artian bahwa manajemen strategis itu hanya sebagai tulisan belaka ataupun ketikan belaka. Tapi itulah sebagai alat komunikasi bagaimana menyampaikan dari isi manajemen strategis itu untuk disampaikan kepada si pelaksana agar mencapai tujuan dengan baik. Karena kita sebagai pelaksana tanpa paham dengan perencanaan ataupun strategi manajemen strategi yang diberikan ataupun yang telah dituliskan sebagai alat komunikasi, maka kita harus paham. Apabila kita sudah tidak paham, maka semua tujuan-tujuan yang akan dicapai itu pasti tidak akan pernah tercapai dengan baik. Itulah kenapa perencanaan strategis atau manajemen strategis itu sangat diperlukan dalam satu lembaga organisasi, baik itu lembaga pendidikan ataupun lembaga perusahaan lainnya. Terus selanjutnya, maka bisa diartikan jika manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks keputusan dan tindakan mendasar, bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi atau lembaga pendidikan demi terwujudnya tujuan organisasi atau lembaga pendidikan. Itulah salah satu fungsi dan tujuan utama kenapa manajemen strategis dan perencanaan itu harus ada dan bisa diterapkan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita akan mencapai tujuan dengan baik, maksimal, serta bisa membuat banyak kebaikan untuk seluruh anggota ataupun seluruh elemen yang ada pada organisasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, konsep dan langkah-langkah menyusun perencanaan manajemen strategis dalam sebuah lembaga pendidikan. Menurut Fred R. David memiliki 3 tahapan besar, yaitu yang pertama perumusan strategi, di mana pada tahap ini perusahaan ataupun lembaga pendidikan dapat melakukan. Yang pertama, pengembangan pernyataan misi lembaga pendidikan atau organisasi. Yang kedua, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan sasaran jangka panjang. Yang ketiga, menghasilkan evaluasi dan memiliki strategi. Nah, dalam konsep langkah-langkah menyusun menurut R. David, salah satunya adalah perumusan strategi, di mana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan. Pertama, pengembangan pernyataan misi lembaga pendidikan atau organisasi. Jelas, yang namanya misi pasti bakal ada visi.
Setelah ada visi dan misi, pasti bakal ada sebuah perencanaan. Setelah ada perencanaan, pasti bakal ada strategi. Setelah ada strategi atau ada manajemen strategi, pasti ada tujuan. Nah, itulah harus dikembangkan dalam proyeksi kita menghasilkan berbagai tujuan yang terbaik. Dan dalam konteks hal manajemen ataupun perencanaan strategis tersebut harus dilakukan audit internal ataupun eksternal. Audit mana? Audit yang memang sering kita lakukan atau sering kita dengar dengan memakai analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah analisis yang memang dilakukan untuk mengurai dan untuk mengurai ataupun untuk memperlancar semua kegiatan perencanaan atau manajemen strategis. Dari mulai menganalisis kekuatan, dari mulai menganalisis peluang, dari mulai menganalisis kekurangan dan sebagainya. Maka audit internal dan eksternal itu sangat penting yang berguna dan bertujuan untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan kelancaran di saat perencanaan ataupun manajemen strategi itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran jangka panjang. Jelas kalau yang namanya di sekolah itu pasti ada namanya renstra. Nah, renstra itu ada jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Baik itu jangka pendek itu misalkan per 1 semester, jangka menengah itu mungkin kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun, jangka panjang itu mungkin juga untuk 10 tahun ke depan selama masa jabatan kepala sekolah tersebut. Dan menghasilkan evaluasi dan memilih strategi itu sudah jelas. Dalam setiap konteks manajemen dan perencanaan strategis pasti diperlukan evaluasi dan memilih strategi atau perencanaan yang mana yang bisa diaplikasikan menjadi sebuah perencanaan yang terbaik dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sebuah perjalanan dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi, di mana pada tahap ini lembaga pendidikan, organisasi atau perusahaan dapat melakukan. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan strategi yang sudah dipilih pada tahap perumusan strategi. Dan yang ketiga, evaluasi strategi, di mana pada tahap ini lembaga pendidikan, organisasi atau perusahaan dapat melakukan pengukuran dan mengevaluasi hasil dari implementasi strategis. Nah, jadi ujung-ujungnya semuanya dari semua konsep yang sudah dijelaskan bahwa harus ada alokasi untuk evaluasi agar nanti di saat jangka pendek sudah diterapkan untuk kembali untuk menuju ke jangka yang menengah. Nah, di situ adalah perlu evaluasi apakah strategi ini bisa dipakai atau tidak, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, atau mungkin bisa diperbaharui atau tidak. Nah, itulah fungsinya bahwa adanya evaluasi strategis untuk memberikan kebaikan dan untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan perencanaan strategis ataupun manajemen strategis. Baik, yang selanjutnya adalah mengetahui pencapaian target pada perencanaan manajemen strategis di lembaga pendidikan. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kegiatan yang berorientasi masa depan yang cenderung untuk memastikan strategi organisasi dan digunakan untuk menetapkan prioritas disebut dengan perencanaan strategis. Nah, kegiatan yang berorientasi pada masa yang cenderung untuk memastikan strategi organisasi. Nah, dalam sebuah manajemen ataupun perencanaan strategis ini dibutuhkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah berbagai macam kegiatan yang nanti akan menjadi salah satu sumber kepentingan untuk sesuatu hal yang terbaik. Nah, sementara perencanaan strategis berfokus pada pembuatan keputusan strategis yang optimal, manajemen strategis adalah semua tentang menghasilkan hasil strategis, pasar baru atau produk baru atau teknologi baru dan lain-lain. Kegiatan perencanaan strategis menggunakan manajemen berdasarkan rencana, sedangkan proses manajemen strategis menggunakan manajemen berdasarkan hasil. Yang keempat, perencanaan strategis adalah kegiatan analitis karena berkaitan dengan pemikiran. Sebaiknya manajemen strategis adalah kegiatan yang berorientasi pada tindakan. Sedangkan perencanaan strategis melibatkan identifikasi tindakan yang harus diambil. Nah, itulah ada 5 cara bagaimana mengetahui tentang pencapaian target pada perencanaan manajemen strategis di lembaga pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada masa depan, yang memang harus dilihat bahwa tujuan masa depan itu untuk apa. Yang kedua, perencanaan berfokus pada pembuatan keputusan, karena memang yang namanya perencanaan atau manajemen strategis biasanya memang berfokus
berfokus kepada sebuah keputusan untuk menjalankan sebuah manajemen ataupun perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan strategis menggunakan manajemen berdasarkan rencana. Yang pasti adalah manajemen strategis yang akan dilakukan itu tidak akan pernah terlepas dari sebuah perencanaan strategis. Karena tidak ada manajemen apabila tidak ada perencanaan. Sebaliknya, tidak akan ada perencanaan kalau tidak ada manajemen. Karena yang namanya sebuah tujuan akhir itu tanpa ada manajemen dan perencanaan, seperti di awal saya katakan, itu tidak akan pernah terjadi apabila manajemen dan perencanaan itu tidak sebaik mungkin untuk diprioritaskan menjadi yang terbaik agar tujuan di akhir bisa tercapai dengan sebaik-baiknya pencapaian. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan manajemen strategis pada sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama, jelas visi dan misi tujuan organisasi. Yang kedua, kita harus paham dulu ada faktor dari analisis kemampuan. Faktor yang ketiga yang mempengaruhinya adalah strategi dan rencana kerja. Faktor yang keempat adalah sebuah pelaksanaan. Faktor kelima adalah evaluasi. Faktor selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Lalu selanjutnya, visi dan misi tujuan organisasi adalah merumuskan visi, misi, tujuan, dan serta indikator unit kerja. Lalu analisis kemampuan itu adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, menilai dan memilih faktor kunci serta peta kekuasaan. Karena memang untuk analisis kemampuan itu sangat dipentingkan. Karena sebagus apapun sebuah perencanaan strategis, sehebat apapun manajemen rencana strategis, tanpa ada analisis kemampuan, baik itu kemampuan internal pada satu lembaga ataupun kemampuannya ataupun pendukung yang eksternal di lingkungan satu lembaga, kalau kita tidak dianalisis, maka semua perencanaan atau manajemen itu akan gagal. Karena kenapa? Kemampuan analisis itu akan menjadi salah satu indikator terpenting di saat perencanaan atau manajemen itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa dikatakan terpenting? Karena nanti akan menjadikan sebuah keputusan apakah perencanaan mana atau strategis mana yang bisa diterapkan pada satu lembaga tersebut. Pertama, kalau kita lihat dari sebuah analisis kemampuan internal, apakah dari lembaga sekolah tersebut mampu membiayai? Apakah keputusan-keputusan dari pimpinan itu mampu mempengaruhi? Apakah lingkungan-lingkungan di sekitar lembaga itu apakah bisa mendukung dalam semua perencanaan ataupun tujuan yang kita capai? Makanya perlu dan sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan buat tentang bagaimana analisis kemampuan. Karena itu menjadi faktor utama untuk keberhasilan sebuah perencanaan pendidikan ataupun manajemen perencana pendidikan ataupun manajemen strategis pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah strategi dan rencana kerja. Ini sudah jelas kalau namanya strategi dan rencana kerja itu menyusun strategi, menyusun rencana kegiatan. Nah itu sudah include atau sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bahwa dalam sebuah perencanaan itu pasti bakal ada status pelaksanaan. Dari berbagai strategi itu pasti bakal ada status bagaimana cara pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaan, menyusun tim atau pemantauan. Nah ini yang menjadi hal yang cukup penting juga karena seberapa bagus pun kita membuat sebuah perencanaan, seberapa hebat pun kita membuat manajemen strategis, tapi timnya atau penyusunan timnya yang salah, tidak sesuai dengan topoksi atau kemampuannya, maka semua perencanaan atau manajemen itu akan gagal total. Makanya kita sering mendengar bahwa dalam organisasi itu kita harus menempatkan orang-orang ataupun sumber daya manusia sesuai dengan tupoksinya. Apabila misalkan dalam satu organisasi kita ingin membuat perencanaan tentang masalah keuangan, maka orang-orang keuangannya yang lebih paham tentang masalah keuangan, bukan orang-orang yang tidak paham tentang keuangan. Maka di saat kita ingin merencanakan keuangan itu terbaik, menjadi tujuannya adalah ingin menjadikan satu lembaga pendidikan itu mempunyai keuangan yang sangat luar biasa, tapi di dalamnya adalah bukan orang-orang atau sumber daya manusianya bukan orang-orang keuangan, maka otomatis lembaga pendidikan itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan tupoksi ataupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Maka penyusunan tim itu sangat diperlukan. Melalui apa? Melalui tadi analisis kemampuan, baik itu kemampuan internal ataupun analisis kemampuan internal. Itu fungsinya. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah jelas setiap ada perencanaan, setiap ada manajemen, setiap ada pelaksanaan, maka wajib ada evaluasi.
Evaluasi itu untuk apa? Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuat salah atau benar, bukan untuk menyalahkan segala sesuatu yang salah, tapi memang untuk mengevaluasi yang salah diperbaiki, dan yang sudah benar maka bisa akan lebih baik ataupun lebih benar. Itu salah satu yang evaluasi, bukan menghakimi. Nah, ini yang menjadi faktor kesalahan banyak pimpinan dalam satu lembaga pendidikan atau perusahaan. Kebanyakan adalah lebih cenderung evaluasi itu sebuah hal yang sangat menakutkan, karena ujung-ujungnya adalah bagaimana menghakimi kalau misalkan si A salah si B. Makanya kenapa saya katakan di awal bahwa analisis kemampuan internal dan eksternal itu sangat dipentingkan atau menjadi indikator atau faktor paling utama dalam pembentukan manajemen ataupun perencanaan strategis yang terbaik di masa yang akan datang. Gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah, tadi di awal saya di awal saya sebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengetahui perencanaan atau manajemen strategis terbaik adalah bagaimana kita mampu menganalisis. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu menganalisis dengan formulasi ataupun strategi SWOT. Nah, strategi SWOT menurut Widodo yaitu sebagai berikut, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, ST-nya yaitu menggunakan kekuatan atau mengatasi ancaman, memperbaiki kelemahan yang masih potensial mendukung kekuatan meraih peluang ataupun sasaran yang akan dicapai, dan meminimalkan kelemahan dan memperbaiki kekurangan agar ancaman tidak menjadi hambatan atau meraih peluang. Inilah yang menjadi kunci utama. Kalau tadi analisis kemampuan itu menjadi indikator utama, sedangkan analisis SWOT itu menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan strategis ataupun manajemen strategis untuk mencapai sebuah tujuan. Karena kenapa? SWOT itu kalau S-nya itu salah satu yang bahasa Indonesianya adalah memanfaatkan kekuatan. Kekuatan mana? Baik itu kekuatan internal satu lembaga ataupun kekuatan eksternal pada lingkungan satu lembaga. Kegiatan internal pada satu lembaga dalam internal diantaranya adalah bagaimana kekuatan kekuasaan, bagaimana kekuatan sumber daya manusia yang ada pada satu lembaga tersebut, bagaimana kemampuan finansial pada satu lembaga ataupun satu perusahaan tersebut. Maka itulah menjadi sebuah kekuatan, ataupun bagaimana prestasi yang ada pada satu lembaga pendidikan tersebut. Itulah yang akan menjadi kekuatan terbesar untuk membuat sebuah perencanaan atau manajemen strategis ke yang lebih baik lagi, atau membuat perencanaan atau manajemen strategis agar menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menggunakan kekuatan menggunakan sebuah peluang. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa SWOT itu menjadi kunci? Karena dalam analisis SWOT itu kita akan menganalisis bagaimana peluang itu menjadi yang terbaik. Di saat kita membuat sebuah perencanaan atau manajemen, pasti akan disebutkan di sana bagaimana caranya kita membuat peluang, ataupun kita mencari peluang, ataupun kita memberikan peluang. Kenapa? Karena memang peluang itu bisa membuat analisis terbaik di saat memang satu organisasi ingin maju. Contoh, misalkan kalau kita mengandalkan peluang dalam satu sekolah. Pertama, mungkin kalau di intern satu lembaga pendidikan bisa bangunan sekolah. Itu menjadi peluang. Karena mungkin kalau sekolah-sekolah negeri itu karena ada bantuan dari pemerintah buat bangun gedung dan sebagainya. Terus yang kedua, dana-dana juga dari pemerintah yang memang bisa dijadikan peluang untuk merekrut banyak siswa dan sebagainya. Serta yang paling pasti adalah SDM dari guru yang sangat terbaik. Karena kenapa? Kalau di sekolah negeri itu sudah pasti guru-gurunya adalah semua penugasan dari pemerintah yang memang sudah terakreditasi ataupun sudah menjadi guru terbaik menurut pemerintah tersebut. Jadi itulah yang menjadi peluang. Makanya disitulah ada yang namanya perencanaan keguruan, ada yang namanya perencanaan kurikulum, ada yang namanya perencanaan kegiatan akademik dan non akademik. Maka itulah fungsinya bahwa peluang-peluang itu dijadikan sebagai rangkaian untuk membuat perencanaan bisa lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi sebuah kelemahan. Nah, dalam membuat manajemen strategis ataupun perencanaan strategis, bahwa kita harus melihat kelemahan kita sendiri, baik itu kelemahan intern ataupun kelemahan ekstern. Nah, kelemahan intern misalkan contoh kalau misalkan di satu lembaga pendidikan, biasanya ya dari SDM, dari sumber daya manusia, dari guru tersebut mungkin karena emang faktor umur juga, atau emang kemampuan dari IT-nya dan sebagainya, itu akan menjadikan sebagai bentuk dari kelemahan-kelemahan yang nanti akan
dituliskan sebagai alat komunikasi di manajemen strategis maupun di perencanaan strategis agar menjadi satu hal fokus, agar itu tidak terjadi agar tidak terjadi menjadi hal yang sangat luar biasa, bisa diperkecil lah atau segala macamnya. Karena memang kalau kita berbicara konteks masa depan, dan kita pasti berbicara konteksnya adalah mengikuti perkembangan globalisasi. Salah satunya adalah perkembangan 4.0, dan mungkin sekarang kita sudah mulai maju kepada perkembangan 5.0, bahwa yang namanya manusia itu cuman hanya sebagai alat, sedangkan yang bekerja adalah teknologi. Tapi itu tidak menjadi patokan juga, karena memang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merencanakan dan manajemen dan memanfaatkan sebuah kelemahan itu menjadi sebuah peluang. Kelemahan jangan dijadikan sebagai dasar untuk kita jadi gagal, tapi justru kelemahan jadikan kita peluang untuk kita bisa lebih baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meminimalkan sebuah kelemahan ataupun ancaman. Nah, kelemahan-kelemahan yang memang hari ini kita dapatkan, itulah yang harus kita minimalisir dalam sebuah perencanaan strategi atau manajemen strategis. Ancaman-ancaman yang datang baik dari eksternal ataupun dari internal lembaga, itulah yang harus kita tahan, itulah yang harus kita jaga agar tidak masuk kepada satu ranah manajemen ataupun perencanaan strategis kita yang sudah direncanakan dengan terbaik. Maka analisis SWOT adalah kunci dari bagaimana manajemen strategis ataupun perencanaan strategis itu bisa berjalan dengan baik. Karena kenapa? Analisis SWOT semuanya merangkum dari menganalisis semua hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik untuk hari ini, hari esok, ataupun hari yang akan datang. Maka pahamilah analisis SWOT dengan baik, rencanakan kekuatan kita dengan baik, minimalkan kelemahan ataupun ancaman dari semua apa yang akan terjadi, lalu buatlah peluang-peluang yang memang terbaik untuk memberikan ataupun melancarkan semua kegiatan-kegiatan ataupun perencanaan-perencanaan strategis yang telah direncanakan, yang pasti akan dilaksanakan oleh seluruh pelaksana yang sudah menjadi tim sebagai pelaksana dari sebuah perencanaan ataupun manajemen strategis tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan perencanaan manajemen strategis pada pendidikan. Nah, kelebihan perencanaan strategis yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua, membantu para manajer dalam membuat keputusan atau memberikan banyak informasi. Yang ketiga, meminimumkan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategis dirumuskan dengan cermat. Dan kelemahannya adalah perencanaan strategis formal memerlukan investasi dalam waktu, uang, tenaga yang cukup besar. Perencanaan strategi cenderung membatasi organisasi hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko besar. Keadaan lingkungan yang berubah. Perencanaan strategis membatasi pilihan atau alternatif, mengurangi inisiatif dalam satu jajaran alternatif yang berada di luar jangkauan. Nah, jadi kalau untuk kekurangannya, kalau untuk kelebihannya yang memberikan pedoman yang konsisten, karena memang untuk perencanaan itu konsisten, karena memang berjalannya dari tahun ke tahun atau disebut dengan renstra kalau lembaga pendidikan, dan membantu para manajer atau sangat membantu para manajer ataupun pimpinan satu lembaga untuk menjalankan berbagai macam hal yang ada pada misi dan misi serta perencanaan kegiatan di masa yang akan datang, serta meminimumkan kesalahan. Kenapa meminimumkan kesalahan? Karena memang kerjanya akan terfokus kepada sebuah perencanaan, dan semua apa yang dikerjakan itu tidak akan jauh ataupun tidak akan terlalu meleset dari sebuah perencanaan atau manajemen strategis yang akan dilaksanakan. Cuman dalam manajemen strategis atau perencanaan strategis pasti ada kelemahannya. Nah, salah satunya adalah perencanaan strategis cenderung membatasi, emang betul, karena memang perencanaan strategis itu sifatnya stagnan atau sifatnya memaksa. Jadi kalau misalkan perencanaannya A, maka SDM-nya A, maka kita mengikutinya A pula gitu. Dan untuk yang kedua, keadaan lingkungannya berubah. Nah, kadang kelemahannya adalah kalau kita sudah merencanakan atau sudah memanajemen dengan baik, tapi ternyata di esok hari berubah, dan itu yang memang menjadi kelemahannya, karena perencanaan atau manajemen strategi tidak fleksibel. Karena memang tadi itu stagnan. Kalau memang dia duduk di situ, maka terus di situ. Kalau dia memang A, dia terus A. Jadi tidak sesuai dengan keadaan. Dan kalaupun bisa fleksibel, maka harus dirubah dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai strategi awal sampai dengan perencanaan awal. Nah, perencanaan strategi membatasi pilihan alternatif. Memang
perencanaan strategi itu memang membatasi gitu, karena memang disebutkan di awal juga bahwa perencanaan itu ya harga mati gitu. Manajemen strategi itu harga mati, karena sebuah perencanaan apabila tidak dilaksanakan maka sia-sialah kita membuat sebuah perencanaan di awal. Maka itu yang menjadi pedoman dasarnya. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dan pasti banyak kekurangannya, dan mohon maaf. Kebaikan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Mohon maaf kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Siti Komariah, SPD MPDI. Apabila ada kelebihannya, itu hanya milik Allah, kekurangannya hanya milik saya pribadi. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf banyak kekurangannya. Billahi sabil haq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.